Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang OHSAS 18001. Berikut adalah poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua sejarah, yang ketiga standar, yang keempat tujuan, dan yang kelima dampak atau manfaat. Definisi OHSAS 18001. OHSAS atau dengan nama latin Occupational Health and Safety Assessment Series merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola semua resiko K3 yang merupakan standarisasi global atas perubahan pedoman K3. Sejarah singkat OHSAS 18001. Ini dia teman-teman sejarahnya. OHSAS 18001 pertama kali dipublikasikan pada April tahun 1999 yang dibentuk oleh 13 badan sertifikasi internasional ternama. Sejak diperkenalkan pada tahun 1999, standar ini telah berkembang pesat dan digunakan secara global. OHSAS 18001 tahun 1999 bersifat umum dengan pemikiran dapat digunakan dan dikembangkan oleh berbagai organisasi. Kemudian, pada bulan Juli tahun 2007, OHSAS 18001 tahun 2007 secara formal dipublikasikan sebagai pengganti OHSAS 18001 tahun 1999 dan disepakati sebagai suatu standar SMK 3. OHSAS 18001 tahun 2007 yang dikembangkan oleh kurang lebih 43 konsorsium yang terdiri dari organisasi buruh, industri, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya yang ada di seluruh dunia, dibuat lebih kompatibel dengan standarisasi internasional seperti ISO 14001 yang menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan dan ISO 9001 yang menjelaskan tentang sistem manajemen mutu dengan tujuan untuk mempermudah integrasi sistem manajemen. Nah, teman-teman, ini adalah standar penggunaan OHSAS 18001 di perusahaan. Yang pertama, membuat kebijakan K3. Yang kedua, membentuk tim K3. Yang ketiga, pelatihan dasar K3. Yang keempat, mengidentifikasi dan menilai resiko bahaya. Yang kelima, menetapkan pengendalian operasional. Yang keenam, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi persyaratan-persyaratan K3. Yang ketujuh, menetapkan sasaran dan program. Yang kedelapan, menyediakan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen K3. Yang kesembilan, menetapkan tanggung jawab dan wewenang. Yang kesepuluh, menunjuk manajemen representatif. Yang ke-11, mengembangkan kompetensi yang diperlukan personil, baik lewat pelatihan ataupun cara lain. Yang ke-12, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk mengembangkan kesadaran K3. Yang ke-13, menetapkan dan menerapkan prosedur komunikasi internal dan eksternal terkait K3. Yang ke-14, menetapkan prosedur untuk mengembangkan keterlibatan karyawan. Yang ke-15, penyusunan manual K3. Yang ke-16, menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian dokumen.
Yang ke-17, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi keadaan darurat. Yang ke-18, menetapkan dan menguji secara berkala prosedur-prosedur tanggap darurat. Yang ke-19, menetapkan dan menerapkan prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja K3. Yang ke-20, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan-persyaratan terkait K3. Yang ke-21, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk investigasi insiden. Yang ke-22, menetapkan prosedur tindakan koreksi dan pencegahan. Yang ke-23, menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian catatan. Yang ke-24, menetapkan dan menerapkan prosedur audit internal K3. Yang terakhir, melakukan tinjauan manajemen. Nah, itu dia teman-teman, standar penggunaan OSHA 18001 di perusahaan. Nah, ini standar penggunaan OSHA 18001 dengan sistem PDCA. OSHA 18001 menggunakan pendekatan kesisteman mulai dari perencanaan, penerapan, pemantauan, dan tindakan perbaikan yang mengikuti siklus PDCA. Plan, Do, Check, Action, yang merupakan proses peningkatan berkelanjutan. Plan yang artinya membangun tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan ketiga suatu organisasi. Do yang artinya menerapkan proses yang telah direncanakan. Check yang artinya memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan ketiga organisasi. Action yang artinya mengambil tindakan untuk peningkatan kinerja ketiga secara berkelanjutan. Nah, itu dia teman-teman, standar-standar penggunaan OSHA 18001. Tujuan OSHA 18001. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seselektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Nah, ini dia teman-teman, manfaat menerapkan OSHA 18001. Yang pertama, perusahaan akan mendapat kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pihak yang berkepentingan. Lalu yang keempat, perusahaan mengikuti kepatuhan hukum. Yang kelima, peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko. Yang keenam, tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mendapatkan bisnis lebih banyak. Jadi itu teman-teman manfaat menerapkan OSHA 18001. Apa ya dampak jika tidak menerapkan OSHA 18001? Ya, dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Apa sih kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda, atau kerugian terhadap proses. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Secara umum,
Penyebab langsung kecelakaan kerja terbagi atas dua golongan, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action dapat disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, seperti ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, kurangnya pendidikan, bekerja melebihi jam kerja, menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan keahliannya, dan mengangkut beban yang berlebihan. Sedangkan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh keadaan yang tidak aman atau unsafe condition disebabkan karena tempat kerja yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditentukan. Dari hasil-hasil penelitian bahwa 80 sampai dengan 85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan manusia. Nah, teman-teman, itu dampak jika tidak menerapkan OSHA 18001. Sekian penjelasan sedikit tentang OSHA 18001. Semoga teman-teman semua dapat memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.